Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan untuk kembali bertemu di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah karya Asy-Syaikh Abu Islam Shalih bin Thaha rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan materi kita kali ini adalah Abu Bakar As-Siddiq fi Makkah ba'da islamihi. Abu Bakar As-Siddiq di kota Makkah setelah keislamannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan siapa Abu Bakar ketika masa jahiliyah, atau apa saja yang dilakukan Abu Bakar ketika di masa jahiliyah, dan itu sudah kita jelaskan. Dan sekarang adalah Abu Bakar As-Siddiq fi Makkah ba'da islamihi. Abu Bakar As-Siddiq di kota Makkah setelah keislamannya. Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa akhadha yad'un nasa sirran ilal Islam. Rasulullah diutus di kota Makkah dan beliau mengajak manusia sembunyi-sembunyi untuk memeluk agama Islam. Ini adalah awal dakwah Rasulullah, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Wa kana awal man amana minar rijal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai beliau. Yaqulu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang mulia, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakar. Kata Ammar bin Yasir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah dan orang-orang yang bersamanya, dan tidaklah bersamanya kecuali ada 5 orang budak, ada 2 wanita, dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini saksi bahwa Abu Bakar adalah di antara manusia yang paling pertama. Bahkan Abu Bakar secara mutlak adalah lelaki pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar As-Siddiq manusia yang pertama kali masuk Islam. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sahibul Fath, wa fil hadisi dilalatun au dalalatun ala qidami islami Abi Bakar. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Idh lam yudhkar atau idh lam yadhkur Ammarun annahu ra'a ma'an nabi minar rijal ghairahu, yang mana dalam hadis ini Ammar bin Yasir tidak melihat lelaki lain selain Abu Bakar. Selainnya adalah budak-budak dan wanita, tapi dari kalangan lelaki merdeka yang disebutkan cuma satu, yaitu Abu Bakar. Waqad ittafaqa al-jumhur ala anna Abu Bakar awwalu man aslam minar rijal. Para ulama sepakat
bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan para lelaki dewasa. Yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa yaqulu Amr ibn Ambasah As-Sulami ala syai'in wa hum ya'budun al-awthan, dan saya mengira orang-orang itu sesat karena mereka menyembah berhala-berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yuhbiru akhbaron. Di saat kondisi aku melihat orang-orang nyembah berhala itu, aku mendengar seorang laki-laki di kota Makkah telah mengabarkan kabar-kabar bahwa dirinya mendapatkan wahyu. Faqa'attu ala rahilati, maka aku segera naik kendaraanku. Aku ingin tahu siapa orang yang mengaku mendapatkan wahyu itu. Faqadimtu alaihi, maka aku berangkat menuju nabi tersebut. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafiyan atau mustakhfiyan. Ketika aku sampai di kota Makkah, aku menjumpai orang yang dianggap nabi itu, yaitu Rasulullah, dalam kondisi mustakhfiyan, artinya sembunyi-sembunyi. Jura'a walaikomuhu, kaumnya sangat berani kepada dia, ingin menyakitinya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, maka aku sembunyi-sembunyi, pelan-pelan aku ingin ketemu dan masuk ke orang yang dianggap nabi itu, yaitu Rasulullah, di kota Makkah. Faqultu lahu, aku berkata, ma anta, siapa kamu itu? Rasulullah menjawab, ana nabiyun, aku adalah seorang nabi. Aku adalah seorang nabi. Faqultu, maka aku berkata, wa ma nabiyun, nabi itu siapa? Siapa nabi itu? Qal, Rasulullah menjawab, nabi adalah arsalanillah, aku ini diutus oleh Allah. Maka aku berkata lagi, bi ayyi syai'in arsalaka, Allah mengutusmu dengan apa? Dengan apa Allah mengutus dirimu? Qal, Nabi Muhammad menjawab, arsalani bisilatil arham, Allah telah mengutus aku dengan menyambung tali rahim. Wa kasril ausan, dan aku memecahi berhala-berhala. Wa an yuwahhadallah, dan agar Allah ditauhidkan. La yusyraku bihi syai', dan agar Allah tidak disekutukan. Qultu lahu, aku berkata kepada nabi tersebut, faman ma'aka ala hadza, siapa saja yang menyertaimu dalam hal ini? Siapa saja pengikutmu? Qal, Nabi Muhammad menjawab, khurrun wa abdun, yang menyertaiku adalah sebagainya lelaki, orang-orang merdeka, sebagainya adalah para budak atau budak. Qal, orang tadi berkata, yakni Amr bin Anbasa, wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar wa Bilal wa mimman amana bi, dan pada waktu itu aku lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Bilal, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Wa hadza dalilun ala qidami islami Abi Bakar, ini dalil bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud berkata, kana awal man azhara islamahu sab'ah, dahulu orang-orang yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 orang. Yang pertama Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, dan ibunya yaitu Sumayyah, kemudian Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Semuanya budak, semua orang lemah, kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu dalil bahwa Abu Bakar ini yang awal-awal masuk Islam.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian, akan tetapi kalian berkata kepadaku, "Kadzabta, kau dusta wahai Muhammad." Faqala Abu Bakar, tetapi hanya Abu Bakar yang mengatakan, "Shadaqa, benar Muhammad." Wa wasani bi nafsi wa mali, dan dia membantuku, menolong dakwaku dengan dirinya, nyawanya dan hartanya. Istambato Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir beristimbat, mengambil hukum dengan hadis ini, anna Abu Bakar huwa awwalun nasi islaman. Abu Bakar adalah manusia yang pertama kali masuk Islam. Wa hadhihi adillatun ala anna Abu Bakar huwa awwalu man amana minar rijalil akhrar. Kesimpulannya adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang beriman dari kalangan para lelaki dewasa yang merdeka. Kenapa dewasa? Karena kalau yang kecil di sana ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan laki-laki? Karena kalau wanita di sana ada Khadijah. Kenapa dikatakan orang merdeka? Karena di sana ada budak siapa? Siapa? Zaid bin Harisah. Atau diantaranya juga Ammar bin Yasir. Wa ba'da an aslama Abu Bakar akhadha yad'un nasa fi Makkah ilal Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, maka Abu Bakar mengajak manusia untuk masuk Islam. Fa amana ala yadayhi al-katsir, dan melalui dakwanya Abu Bakar banyak yang masuk Islam. Dan yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar bukan laki-laki sembarangan, tapi para pembesar sahabat. Utsman yang dijamin masuk surga, masuk Islam melalui Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Qadisiyah, masuk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq, dia dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah dijamin masuk surga, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Az-Zubair bin Awam, anak bibinya Rasulullah, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang besar, tidaklah Umar, tidaklah Utsman, tidaklah Talha, Sa'ad, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf melakukan kebaikan kecuali Abu Bakar mendapatkan pahala itu semua. Itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Orangnya luwes kalau ngomong, enak bicaranya. Orang kafir tak mampu mencela Abu Bakar. Ketika Bilal masuk Islam disikat sama orang kafir karena dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Budak. Ammar ketika masuk Islam ada celah, disikat sama orang kafir karena dia adalah anaknya budak. Tapi ketika Abu Bakar masuk Islam, orang kafir gak bisa untuk melukai Abu Bakar karena dia terhormat ketika jahiliyah. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan, Abu Bakar tidak pernah minum khamr sedikit pun, dan Abu Bakar tidak pernah sujud di depan Lata dan Uzzah. Afif, terjaga, sehingga ketika masuk Islam orang kafir Quraisy gak bisa untuk melukainya. Mohon dibesarkan dikit mic-nya, saya agak merasa capek, kurang kenceng dikit. Kemudian selanjutnya, wa anfaqa malahu fi sabilillah wa a'taqa rijalan kanu yu'adzabuna minhum Bilal wa Amir bin Khair. Ahsan, jazakallah khair. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya di jalan Allah dan memerdekakan para lelaki yang menjadi budak itu, dimerdekakan sama Abu Bakar. Kanu yu'adzabuna minhum, dahulu budak-budak ini disiksa, diazab, dilukai seperti Bilal. Kemarin sudah saya ceritakan ini, ya kan? Bilal itu diseret di tengah padang pasir yang menganga, ditidurkan, terus di atasnya ditindihkan batu besar menganga, panas, dicambuki, lehernya dikasih tali, diseret, dibuat mainan anak-anak kecil keliling, dicambuki, dipukuli.
Umayyah bin Khalaf mengatakan, wahai Bilal, senantiasa terus aku akan lukai, aku hukum, aku azab dirimu sampai kau murtad dan keluar dari agamanya Muhammad. Terus. Akan tetapi Bilal mengatakan, ahadun ahad, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu, enggak mau murtad. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat kejadian itu, dan Abu Bakar langsung mendatangi majikannya, sayyidnya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ya Umayyah, sammi thamanahu, sebutkan harga budak ini. Karena Umayyah juga sudah merasa nggak butuh sama Bilal. Bilal juga sudah nggak bisa diharapkan kemurtadannya. Sudah bosan juga lihat wajahnya Bilal. Dan ternyata ada yang nawar kesempatan, maka ditinggikan harganya oleh Umayyah bin Khalaf. Maka dibayar langsung sama Abu Bakar, tidak pakai ditawar, langsung dibayar. Seandainya itu dalam jual beli yang tujuannya untuk mencari dunia, niscaya ditawar sama Abu Bakar. Kalau tujuannya dunia, hanya untuk cari untung urusan dagang, pasti ditawar sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar memerdekakan Bilal bukan untuk dunia, maka dia nggak pakai nawar, karena akhirat itu nggak boleh ditawar-tawar. Maka nggak ditawar, langsung dikasih harga yang sesuai yang disebutkan oleh majikannya. Ketika harga itu sudah di tangan Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, kenapa kamu nggak tawar tadi? Sekiranya kamu tawar, niscaya aku berikan kepadamu, karena aku juga bosan melihatnya wajah budak ini. Maka Bilal nggak mau saudara muslimnya dihina. Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya harga yang kau sebutkan tadi jauh lebih tinggi daripada yang kau sebutkan, demi Allah aku akan beli tanpa aku tawar. Allah turunkan ayat dari langit. Allah turunkan ayat membuktikan dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Bilal, oleh Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa. Dan Allah jauhkan dari neraka jahanam orang yang paling bertakwa. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Wa sayujannabuhal atqa. Siapa al-atqa dalam ayat ini? Untuk lihat tafsirnya para ulama. Al-atqa isim tafdil, artinya apa? Atqa artinya yang paling bertakwa. Kalau antum buka tafsir para ulama, yang paling bertakwa di situ maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan termasuk yang dimerdekakan juga adalah Amir ibn Fuhairah. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah sayyid kami, yang mana dia juga memerdekakan sayyid kami, yakni Bilal. Jadi Umar mengatakan Abu Bakar adalah sayyid kami, dan dia telah memerdekakan sayyid kami. Sayyid yang kedua adalah siapa? Bilal. Abu Bakar ketika melihat budak-budak yang disiksa itu dimerdekakan semuanya. Orang itu biasanya kalau memerdekakan budak dicari yang kuat-kuat, supaya nanti kalau dia sudah jadi merdeka, walaknya kepada yang memerdekakan. Kalau ada budak dimerdekakan, nanti budaknya itu nanti maula fulan. Kalau saya punya budak namanya fulan, terus fulan saya merdekakan, maka fulan ini dipanggil fulan maula fadlan. Paham maksud saya? Karena saking seringnya memerdekakan budak, maka Abu Bakar dikomplain sama ayahnya, Abu Kuhafa. Wahai anakku, kalau kamu memerdekakan budak, cari yang kuat-kuat, cari yang gede-gede, nanti supaya loyalitasmu setelah merdeka kepada dirimu. Dan itu ya, mantan budak kalau dia mati nggak punya harta, mantan budak lah ya, maka yang mewarisi adalah yang memerdekakannya. Ada budak saya merdekakan, terus dia nggak nikah sampai mati, dia punya harta, gak punya ahli waris lain, maka saya sebagai orang yang memerdekakannya mewarisi hartanya. Otomatis orang memerdekakan budak kan pilih-pilih. Nanti kalau dirinya disakiti orang, maka ini akan membelanya, begitu loh. Makanya dinasihati sama ayahnya, wahai anakku, kalau kamu memerdekakan budak, jangan yang lemah-lemah kayak gini nih. Abdullah bin Mas'ud misalnya lemah, tapi Abdullah bin Mas'ud gak tahu ya apakah dimerdekakan Abu Bakar apa enggak. Tapi intinya Abu Bakar memerdekakan banyak orang, yang lemah-lemah yang dimerdekakan sama budak. Sama siapa?
sama Abu Bakar, yang lemah-lemah, bukan yang kuat-kuat. Maka ayahnya mengatakan, kenapa kau merdekakan yang lemah-lemah, kenapa enggak yang gede-gede, yang kuat-kuat? Nanti suatu saat kalau kamu kena bermasalah sama orang, maka mantan-mantan budak itu akan membelamu karena walaknya akan kepadamu. Maka Abu Bakar mengatakan, ayahanda, aku lakukan itu untuk mengharap wajah Allah, bukan untuk diriku. Makanya nanti Bilal ketika Rasulullah wafat, Bilal nggak mau azan. Maka didatangi Abu Bakar, wahai Bilal, tolong azanlah untuk kami. Maka Bilal mengatakan, ya Khalifatar Rasul, jika dahulu engkau memerdekakan aku, ya, supaya loyalku kepadamu, supaya aku menjadi maulamu, niscaya aku akan berazan untukmu. Tapi jika dulu kau memerdekakan aku hanya untuk Allah, maka biarkan aku hanya menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, aku merdekakan engkau karena wajah Allah. Setelah itu azan, setelah itu Bilal tidak pernah azan lagi. Sampai nanti dipaksa diminta zamannya siapa? Umar bin Khattab. Dan ketika azan banyak orang yang menangis karena teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa taqulu Aisyatu anfaqa Abu Bakar ala Rasulillah arba'ina alfan. Dahulu Rasulullah berinfak. Dahulu Abu Bakar berinfak untuk Rasulullah arba'ina alfan, 40 dinar. Kaifala, bagaimana tidak? Wa walladzi jaa yauman ila Rasulillah bikulli malihi. Abu Bakar pernah datang ke Rasulullah membawa seluruh hartanya. Suatu saat Umar bin Khattab merasa tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam setiap kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapakah di antara kalian wahai sahabatku yang hari ini sudah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah? Semuanya diam, gak ada yang jawab. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian hari ini sudah memberi makan orang-orang miskin? Diam sahabat. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang susah? Semua diam. Dan Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini berpuasa? Diam semua. Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, tidaklah terkumpul hal-hal di atas pada seseorang kecuali wajib dia masuk surga. Abu Bakar melakukan kebaikan, yang kebaikan itu sulit untuk dilalui generasi berikutnya. Umar bin Khattab merasa tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, tapi suatu saat dia ingin Abu Bakar kalah. Maka dia datang kepada Rasulullah membawa hartanya yang banyak. Maka ditanya sama Rasulullah, wa ma abqaita li ahlika ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Mithlahu, sepertinya ya Rasulullah, seperti ini. Berarti hartanya dibagi menjadi dua, separuh untuk perjuangan Islam, separuh untuk di rumah. Thumma jaa Abu Bakar faja'a bi jami' amwalihi, bi jami'i malihi. Maka datang Abu Bakar membawa harta yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah, wa ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, abqaitu li ahli Allah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Loyalitas tanpa batas Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku tak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemarin sudah saya ceritakan kisah sakaratul mautnya Abu Bakar. Abu Bakar ketika sakit keras didatangi oleh putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat sakit keras datang putri kesayangannya, istrinya Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai putriku, berapakah kain kafan yang kau kafani dulu Rasulullah? Berapa kain kafan yang kau gunakan dahulu mengkafani Rasulullah? 3 helai wahai ayahanda. 3 helai.
Maka Abu Bakar mengatakan, persiapkan kain kafanku 3 helai. Fima makna, wahai putriku, dahulu Rasulullah mati hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Dan sekarang ini hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Semoga Allah mematikan aku hari ini. Abu Bakar beritibak dalam hal yang dia nggak bisa sebenarnya. Beritibak dalam hal yang kita nggak kuasa untuk beritibak. Setelah Abu Bakar wafat, diceritakan sama Aisyah kepada Umar bin Khattab bahwa ayahnya ingin diperlakukan sama seperti Rasulullah, dan umur wafatnya pun sama. Diceritakan kepada Umar bin Khattab tentang apa yang dikatakan oleh Abu Bakar sebelum kematiannya, diceritakan oleh putrinya kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar mendengarkan itu dari Aisyah, maka Umar mengatakan, demi Allah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang jalan ini nggak mungkin dia lalui oleh orang-orang setelahnya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan besar dipimpin oleh bocah kecil namanya Usama bin Zaid. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Abu Bakar As-Siddiq. Di saat hampir wafat kritis, sudah mulai sakit-sakitan ya, Rasulullah menunjuk Zaid, Usama bin Zaid, yang itu pada waktu umurnya masih belasan tahun, dijadikan panglima perang menuju Romawi, ya, dipimpin bocah kecil. Padahal di belakangnya ada Khalid bin Walid, di belakangnya ada Umar bin Khattab, di belakangnya ada Amr bin Aus, yang dipilih bocah kecil. Sehingga ini menimbulkan sedikit tanda tanya dari kalangan sahabat. Kenapa kok bocah kecil Usama bin Zaid? Kenapa tidak Khalid? Kenapa tidak Amr bin Aus? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kenapa tidak Zubair ibn Awam, pendekar-pendekarnya sahabat? Kenapa kok bocah kecil? Maka di saat timbul suara-suara seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, itu menunjukkan dahulu dia telah mencela kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid bin Harisa dalam perang Mu'tah, ketika bertemu sama orang Romawi. Maka belum berangkat Rasulullah wafat, digantilah Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq mengganti khalifah. Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah. Timbul gonjang-ganjing di negeri Islam. Yang pertama, muncul manusia yang mengaku sebagai nabi. Nabi-nabi palsu menjamur. Di Yaman ada, di Najd ada, di Yaman Al-Ansi, di Najd Musailam Al-Kadzab, di tempat lain banyak nabi-nabi palsu. Karena orang Arab itu menilai bisnis jadi nabi ini lumayan oke. Banyak pengikutnya, harta rampasan perang juga dapat, istrinya banyak, enak jadi nabi. Sehingga muncullah nabi-nabi palsu menjamur. Itulah kondisi Jazirah Arab ketika ditinggal Rasulullah. Bahkan para sahabat mengatakan ketika Rasulullah wafat tuh, ketika Rasulullah wafat, banyak sahabatnya nggak percaya. Sahabat ada yang terdiam, nggak bisa ngomong. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah tidak wafat, Rasulullah pergi menghadap Tuhannya sebagaimana dahulu Musa kembali kepada Tuhannya. Pergi ke Tuhannya, nanti akan kembali sebagaimana Musa pun kembali. Dan nanti Rasulullah akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang yang menganggapnya mati. Rasulullah tidak mati. Umar meyakinkan manusia bahwa Rasulullah tidak mati. Di saat seperti itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat gak ada yang percaya Rasulullah mati. Malam itu diibaratkan oleh sahabat, kami tidak pernah menjumpai kota Madinah lebih gelap, melebihi gelapnya malam itu. Hari di mana Rasulullah SAW wafat. Para sahabat Nabi waktu itu seperti anak domba yang tersesat dari rombongannya. Di malam yang gelap gulita, lalu turun hujan deras.
serigala mengintai di mana-mana. Itulah kondisi sahabat ditinggal Rasulullah. Gonjang, gak ada yang termenung, ada yang gak bisa ngomong, ada yang lunglai, gak bisa ngomong. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar melihat Umar, mohon maaf, berkata-kata terus di depan manusia. Maka disuruh diam sama Abu Bakar. Tapi Umar terus berkata-kata bahwa Rasulullah gak mati. Akhirnya Abu Bakar masuk ke ruangan, di situ ada jenazah Rasulullah. Maka dibukalah wajah Rasulullah, dikecup oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Engkau selalu indah, kau selalu wangi, baik hidup maupun sudah wafat, dan kau enggak akan merasakan kematian dua kali ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar keluar dari ruangan itu, menyuruh Umar diam. Tapi Umar terus ngomong, maka ditinggalkan sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpidato di depan manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa telah menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Faman kana ya'budullah, dan barang siapa menyembah Allah, fa innallah hayyun la yamut. Allah hidup, Allah tidak pernah mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Tidaklah Muhammad kecuali nabi-nabi seperti nabi-nabi yang terdahulu. Apakah ketika Muhammad mati kau akan kafir? Umar bin Khattab mengatakan, ketika Abu Bakar membaca ayat itu, baru aku sadar bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Kemudian kakiku tidak sanggup untuk memikul badanku. Aku jatuh ke bumi dan aku sadar Rasulullah telah wafat. Akhirnya para sahabat menangis semuanya. Abu Bakar memahami apa yang tidak dipahami oleh sahabat. Detik-detik menjelang kematian Rasulullah, bukan menjelang kematian, hari-hari sebelum wafat, Rasulullah mengatakan, ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah. Ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah, kehidupan dunia atau kehidupan di sisi Allah. Akan tetapi hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar menangis, dan para sahabat mengatakan, limadza tabki ya Syekh? Kenapa kau menangis? Rasulullah hanya mengabarkan ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Tetapi hamba ini memilih kehidupan akhirat. Begitu saja, kenapa kau menangis? Ditanya oleh sahabat, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, orang yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah memilih akhirat. Artinya sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Maka dari itulah para sahabat mengatakan, karena Abu Bakar a'lamana. Dahulu Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Ketika Rasulullah wafat, maka tugasnya Abu Bakar adalah menguatkan ajaran Rasulullah. Rasulullah wafat dan Rasulullah belum dikubur jenazahnya, kaum Ansor sudah mendeklarasikan kekhalifahan. Yang ditunjuk adalah Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar ingat pesan Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari Quraisy. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling berpegang dengan ajaran Rasulullah, gak mau ada penyelewengan dari ajaran Nabi. Ketika Abu Bakar mendengar kaum Ansor sudah mendeklarasikan adanya khalifah namanya Sa'ad bin Ubadah, datang Abu Bakar. Wahai kaum Ansor, ya, sama Umar nih berangkat. Ketika Abu Bakar mau ngomong, dicegat sama Umar. Umar ingin yang ngomong, jangan Abu Bakar, saya aja. Sekarang sevisi ini orang, sama-sama ingin mengingatkan bahwa yang berat jadi khalifah bukan dari Ansor tapi Quraisy, Muhajirin. Maka Umar sudah menyusun kata-kata rapi, ingin disampaikan. Ketika di tempat, ternyata kedahuluan Abu Bakar. Kemudian Umar merasa, aku khawatir Abu Bakar ini kalau nyampaikan tidak seperti yang aku susun itu. Paham gak maksudnya? Aku khawatir Abu Bakar tidak seperti yang aku sampaikan, lebih ngena kepada orang-orang Ansor ini. Tapi karena Abu Bakar sudah mendahului, akhirnya aku dengar ucapannya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, wahai orang Ansor,
Kami tidak pernah meragukan kehebatan kalian, kemuliaan kalian. Rasulullah mengatakan bahwa orang Ansor begini, orang Ansor begini, dipuji setinggi langit orang Ansor. Dipuji setinggi langit orang Ansor oleh Abu Bakar. Hanya saja wahai orang Ansor, tidakkah kalian ingat dahulu Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan harus dipegang orang Quraisy. Itu menunjukkan bagaimana tamasuknya Abu Bakar. Jangan sampai ajaran Rasulullah dikhianati atau diselewengkan. Mohon maaf, bukan dikhianati, diselewengkan. Gak mau Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy, tunjuklah Umar bin Khattab, berbaiatlah atau berbaiatlah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Umar, demi Allah, ternyata yang aku susun jauh lebih hebatan yang dipakai Abu Bakar daripada yang aku susun. Semua yang aku susun sudah disampaikan Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, apakah kalian mungkin jadi khalifah sedangkan di sana ada Abu Bakar? Gak boleh ada khalifah kalau di dalamnya ada Abu Bakar. Akhirnya dibaiat Abu Bakar dan semuanya setuju, gak ada yang berselisih. Sepakat ijma ba'dal khilaf. Antum kalau pengen tahu ijma ba'dal khilaf, ya ini contohnya. Ijma setelah terjadi apa? Ini contohnya. Setelah itu, jadi itu menunjukkan bagaimana tamasuknya Abu Bakar terhadap ajarannya Nabi. Gak mau dibelok-belokkan, gak mau. Setelah itu muncul seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Nabi palsu jamur. Musailam al-Kadzab, al-Ansi, terus ada Syajah, Nabiyah, Nabi betina, ngaku Nabi. Dulu sudah saya terangkan ini di kitab apa tadi? Hikbah Minat Tarikh. Ingatlah yang ingat dan lupalah orang yang lupa. Sudah saya sampaikan. Jamur masuk ngaku Nabi. Kalau Nabi jangan sekedar Nabi, tetapi di belakangnya ada ribuan pengikutnya. Al-Ansi punya ribuan pengikut, Musailam al-Kadzab punya pengikut banyak, As-Sajah punya pengikut banyak. Nabi-nabi palsu ini. Sedangkan Rasulullah baru saja wafat. Sedangkan di sisi lain pasukan Islam sudah dipersiapkan untuk menyerang Romawi. Tidak cukup nabi palsu, muncul orang-orang murtad, muncul juga orang-orang ingkar zakat. PR-nya banyak Abu Bakar nih. Satu, harus memberangkatkan pasukannya Usama seperti yang diwasiatkan Rasulullah sebelum wafat. Dua, maksudnya diwasiatkan, diperintahkan Nabi, bukan diwasiatkan, diperintahkan Nabi sebelum wafat. Yang nomor dua, muncul nabi palsu. Tiga, banyak orang murtad. Empat, banyak ingkar zakat. PR-nya banyak. Tetapi Abu Bakar mendahulukan apa yang menjadi planningnya Rasulullah. Abu Bakar mendahulukan apa yang dijadikan target oleh Rasulullah. Rasulullah sebelum wafat menyiapkan pasukan, maka ini yang didahulukan Abu Bakar. Maka disaplah pasukan dipimpin oleh siapa? Usama bin Zaid. Maka orang-orang mulai ngomong, di antaranya Umar, ya Khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Rasul, bagaimana mungkin kau menyiapkan pasukan untuk berangkat ke negeri Romawi Raya, negara adidaya pada zamannya. Gak ada yang bisa nandingi Romawi pada waktu itu kecuali Persia. Selain itu gak ada. Bagaimana engkau ini, wahai khalifah, menyiapkan pasukan menuju negeri tempatnya Romawi, negeri adidaya, itu pun dipimpin bocah kecil. Sedangkan di Madinah atau di sekitar Madinah muncul nabi-nabi palsu, orang-orang murtad dan orang-orang ingkar zakat. Bagaimana engkau memikirkan sesuatu yang jauh di sana, sedangkan di sekitar Madinah banyak kekacauan? Ibarat orang dagang, daripada ngambil untung yang gak jelas, lebih baik mengamankan modal dulu. Jelas gak? Betul apa tidak? Secara kalkulasi duniawiyah, secara kalkulasi kemiliteran, benar gak ini usulannya sahabat ini? Benar gak? Benar, tidak salah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang meletakkan kecerdasannya di bawah wahyu, di bawah perintah Rasulullah. Dan Abu Bakar meyakini bahwa tidak ada perkaranya Nabi yang tidak baik. Perkaranya Nabi pasti baik. Dia tanggalkan kecerdasannya untuk memilih hadisnya Rasulullah. Padahal menurut kalkulasi dunia ini gak tepat. Tapi dia yakin gak mungkin perintah Nabi salah. Maka diberangkatkanlah pasukannya Usama perang dengan Romawi Raya, perwakilannya di daerah Syam situ mungkin.
Terjadi pertempuran dahsyat dan Usama bin Zaid memenangkan pertempuran itu. Sehingga dengan pertempuran itu nabi-nabi palsu ketakut, orang-orang mau murtad gak jadi. Ini Romawi ditantang dan mereka kalah, muslimin yang menang. Lu ini di sekitar Medina yang keroco-keroco mau murtad, gak sido murtad. Maka ditarik, dipimpinlah Khalid bin Walid mendatangi Musailam al-Kadzab, nabi-nabi palsu ditumpas semuanya. Ditumpas, Al-Ansi dibunuh, Musailam al-Kadzab dibasmi sama pengikutnya, dan orang-orang murtad dikembalikan, dan orang-orang yang zakat disuruh bayar. Disiapkan pasukan untuk memerangi orang yang gak mau zakat. Datang Umar bin Khattab melobi, wahai khalifahnya Rasulullah, bagaimana kita ini memerangi orang yang gak bayar zakat, padahal mereka itu masih syahadat, mereka itu masih sholat, mereka masih puasa, mereka juga masih haji, illa satu, mereka gak mau bayar zakat. Masa kita merangi mereka padahal mereka ini mengucapkan la ilaha illallah dan mereka sholat? Apa tega kita memerangi mereka? Itu yang usul siapa itu? Antum jauh jawabannya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu li Rasulillah laqataltuhum ala manhi. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan tali unta mereka yang mana dahulu mereka berikan kepada Rasulullah untuk zakat, kemudian di zamanku gak mau zakat, niscaya aku basmi mereka. Gak mau mundur selangkah pun kalau sudah perkara ajaran Islam. Dan di antara semboyannya Abu Bakar adalah ayangkusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam berkurang sedangkan aku masih hidup? Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar itu orang yang lembut. Arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Orang yang paling penyayang terhadap umatku itu Abu Bakar. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan hal ini gak mau kompromi. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar itu lembut tapi menyimpan ketegasan, dan Abu Bakar dan Umar tegas tapi menyimpan kelemah lembutan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena Abu Bakar dijadikan khalifah setelah Rasulullah, maka Allah tidak akan disembah lagi. Hiperbola. Itu menunjukkan sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itulah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ma nafa'ani malu qattun ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku melebihi bermanfaatnya hartanya Abu Bakar kepadaku. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Manusia yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Masih ingat gak dulu ketika tawanan-tawanan perang Badr itu? Masih ingat? Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, enaknya diapain tawan-tawanan perang ini?" Kata Abu Bakar, "Mereka ini masih kerabat-kerabat kita ya Rasulullah. Mereka ini masih apa? Kerabat-kerabat kita. Biarkan dia ditebus oleh keluarganya, barangkali nanti suatu saat dia masuk Islam." Itu menunjukkan kelembutan hatinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakana min rahmatiyatun nas ilal Islam lianju min adzabillah. Dan di antara bentuk kasih sayangnya Abu Bakar adalah dia mendatangi orang-orang, mengajaknya masuk Islam. Saking sayangnya orang ini jangan sampai kena azab. Wa yunfiq malahu fi sabilillah. Dan Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Liyu'tiqal ladzina yu'adzabuna fil ardi min qibali kuffar Quraisy. Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang disiksa dari kalangan kafir Quraisy, dimerdekakan. Sampai Allah turunkan ayat surat Al-Lail, wasayujannabu al-atqa, kami jauhkan orang yang paling bertakwa dari api neraka Jahannam, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana mereka menginfakkan hartanya dan mensucikan dirinya,
Wa ma li ahadin indau min ni'matin tujza. Dia melakukan itu bukan karena ingin mendapatkan balasan. Dia merdekakan budak karena Allah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yardah, dan benar-benar ia ridha. Abu Bakar fi Makkah ba'da islami kana yudafi an Rasulillah. Abu Bakar setelah keislamannya membela Rasulullah. Wa yadfa'u anhul adza, menolak bahaya yang datang kepada Rasulullah dengan sekuat tenaganya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Ikhwani, tahapan cinta yang paling pertama adalah mengenal. Kau tidak akan jatuh cinta sebelum engkau mengenal. Kau enggak akan jatuh cinta kepada wanita sebelum kau mengenali wanita itu. Begitu juga dengan para sahabat. Demi Allah, surganya para sahabat adalah surga yang tertinggi. Kalau kita belum bisa meneladani, nah kenalilah dia. Kenalilah dengan baik. Karena dengan mengenali itu akan tumbuh rasa cinta. Tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Engkau gak akan pernah mencintai sahabat sebelum kau mengenali para sahabat. Maka bacalah sirah para sahabat. Ajarkan ke anak-anakmu nanti. Ajarkan kepada anak-anakmu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebagaimana kau ajarkan kepada anakmu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Taib, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah keturunan orang Arab yang ada di Indonesia? Apakah Habib di Indonesia benar dari keturunan Rasul? Saya nggak paham dan saya belum meneliti, belum pernah baca tentang itu. Wallahu a'lam. Artinya jelas yang paling umum mereka datang dari Hadramaut. Adapun untuk bahas itu butuh penelitian dan saya belum meneliti. Semoga Allah menjaga Ustadz dan jamaah, amin. Mohon nasihatnya agar tidak ngantuk. Berdiri wudu, ya, atau izin Ustaz, izin berdiri, dengarkan kajian sambil berdiri, gak ngantuk, ya. Jangan biarkan dirimu ngantuk. La tanam fid dars, in kunta turid an tanam fil mazra'ah. Tanam padi, tanam jagung. Fahimtum la? La tanam fid dars, ya, istaykid, kum, ya, tawadda, thumma ud ila hadal makan. Apakah boleh menonton film yang menceritakan kisah Rasul dan para sahabat? Tulabul ilm la yanduruna ila mithli hadhil aflam. Tulabul ilm yanduruna ila al-kutub. Idza qara'tum al-kutub, kok jadi bahasa Arab ya? Jika kau baca, ya, kitab Bidayah wa Nihayah, baca Sirah Nabawi, itu imajinasi ente ini semakin luas begitu. Gak terdinding oleh film itu. Tapi kalau sudah lihat film, ya, hilang imajinasi, hilang bagaimana dulu penderitaannya Bilal. Biarkan itu dalam imajinasimu dan letakkan imajinasi itu dalam kebaikan, tidak melanggar syariat. Dan hukumnya juga gak boleh Nabi diperankan. Kalau seandainya dalam geraknya itu Nabi melakukan ini, bener nggak dulu Nabi ngomong kayak gitu itu? Bener nggak dulu gerakannya Nabi seperti itu? Kalau nggak bisa, mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, itu kan gerak-geriknya Nabi disunting di situ. Paham? Kok tahu Nabi dulu? Saya mau tanya, dulu Nabi duduk, dulu Nabi berdiri, itu hadis nggak berarti? Tolong dijawab. Mana riwayatnya bahwa dulu duduknya kayak gitu? Paham? Jalannya kayak gitu, ngobrolnya kayak gitu. Itu periwayatan. Jadi nggak usah, ya, nggak usah. Tulabul ilm yaqra'una al-kutub wa la yanduruna ila al-aflam. Taib. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ustaz, saya pernah dijelaskan Ustaz mengenai perbedaan al-maghfirah dan al-afwu, tetapi ana masih kurang paham. Apa boleh dijelaskan kembali Ustaz? Jazakallahu khair. Al-afwu sama al-maghfirah, ya, kalau di Indonesia maghfirah diartikan ampunan. Kalau
Al-afwu diartikan pemaafan. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-afwu a'la martabah minal maghfirah.